Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Sidik dalam mata pelajaran Quranik. Ya, alhamdulillah, sebelumnya kita ucapkan bersama-sama kembali sebagai salah satu rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita rasakan sampai sekarang. Nikmatnya begitu bermanfaat ya dalam bagi kita, yang dimana semoga dengan nikmat tersebut kita menjadikan seorang hamba yang lebih taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita awali bersama-sama dengan membacakan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Yuk dibaca bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawalinya dengan membacakan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Semoga Allah meridhai, memberkahi, dan memudahkan kita dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ataupun akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu hukum tarkik, ciri ketiga, keempat, dan kelima. Yuk kita simak bersama-sama. Selanjutnya, sebelum kita memulai melanjutkan materi hukum tarkik, ciri ketiga, keempat, dan kelima, pada kesempatan kali ini kita akan memulainya kembali dengan membaca Iqra terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini diawali dengan Iqra 4 awal, ya. Iqra 4 awal. Oke, kita langsung saja. Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu cara baca Iqra-nya. Nanti satu baris diikutin, satu baris diikutin seperti itu, ya. Oke, di situ anak-anak coba lihat, sudah ada petunjuk dari Iqra 4 halaman pertama ini atau awal ini. Di situ petunjuknya ialah di huruf tersebut ada alif tapi dianggap tidak ada, sehingga huruf tersebut dibaca pendek, ya. Huruf terakhirnya dibaca pendek yang berharokat tanwinnya seperti itu, ya. Oke, Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baban, tatan, sasan, jajan. Oke, silakan anak-anak diikutin. Oke, cukup. Lanjutkan ke baris kedua. Zazan, zazan, fafan, kakan. Silakan anak-anak diikutin. Oke, cukup. Selanjutnya, ghagon, zazon, yayan, lalan.
Oke, cukup. Silakan diikutin. Oke, cukup. Selanjutnya baris keempat. Ahada, ahadan, amala, amalan. Silakan diikutin. Oke, cukup. Hasana, hasanan, soliha, solihan. Silakan diikutin. Oke, cukup. Nadhiran, basyiran, ju'an, nuhan. Silakan ikutin. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, itulah cara baca Iqra 4 awal ya. Di sini anak-anak diajarkan untuk menganggap tidak ada alif ketika bacaan tersebut dibaca wasol seperti itu. Nanti seperti ini pun akan dipelajari ulang di Iqra 5, itu nanti berbeda ya. Di Iqra 5 cara bacanya berbeda, tidak seperti halnya dibaca di Iqra 4 ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tarkik ciri ketiga terlebih dahulu. Oke, perhatikan dan baik-baik. Huruf ro yang berharokat sukun dengan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli, dan huruf sesudahnya itu bukan huruf isti'la ya. Nah, anak-anak kalau belum atau lupa lagi tentang huruf istilah, boleh dilihat lagi di Tafhim ciri ketujuh. Nah, di situ tuh sudah ada dicantumkan huruf istilahnya yang ada 7 yang terkumpul dalam kata khussodok kiz seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama Bapak ambil di surah Ali Imran ayat 21. Perhatikan, ini potongan ayatnya enggak lengkap. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Nah, kalau anak-anak bisa lihat di situ ada kata yang diberi warna merah. Nah, letak ciri ketiga tarkiknya tersebut ialah di kata yang berwarna merah tersebut. Anak-anak bisa lihat di situ ada huruf ro berharokat sukun asli, dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh, dan di depan huruf ro berharokat sukun tersebut ada huruf ha. Nah, ha tersebut bukan sebagian dari huruf istilah. Maka disitulah letak dari tarkik ciri ketiganya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua yang Bapak ambil dari surah Al-A'la ayat 9. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Bapak ulangi. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Ya, di situ anak-anak bisa lihat kembali ada kata yang diberi warna merah. Nah, letaknya disitulah letak dari tarkik ciri ketiganya. Kenapa? Karena di situ ada ro sukun, huruf berharokat kasroh, ada huruf kaf berharokat kasroh, dan di depan huruf ro berharokat sukun tersebut ada huruf hamzah. Dan hamzah itu bukan bagian dari huruf istilah. Seperti itu tarkik ciri ketiga. Selanjutnya tarkik ciri keempat. Oke, perhatikan kembali. Apabila huruf ro tersebut diwakofkan atau sukun aridi dan huruf sebelumnya berbaris kasroh. Contoh, oke, yang pertama di surah At-Tariq ayat 9. Yauma tublas sarair. Oke, di ayat 9 itu anak-anak bisa lihat kembali ada kata sarair ya yang diberi warna merah. Nah, disitulah letak tarkik ciri keempat. Karena apa? Karena ro-nya dibaca sukun aridi, dan sebelum ro-nya tersebut ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, di sini hati-hati anak-anak, jangan sampai tertukar dengan hukum tafkhim ya. Hati-hati. Oke, selanjutnya contoh yang kedua yang terdapat di surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Lasta 'alaihim bimusaitir. Nah, anak-anak bisa lihat kembali di kata bimusaitir itu ada huruf ro ya yang berharokat tanwin
yang disukunkan atau dibaca sukun aridi ya, dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasrah, maka disitulah letak dari ciri keempat, tarkik ciri keempat ya. Selanjutnya tarkik ciri kelima, apabila huruf ro yang diwakafkan atau sukun aridi, huruf sebelumnya berharokat sukun dan sebelumnya lagi ada huruf berharokat kasroh. Contohnya ya, Bapak ambil langsung di surah Al-Baqarah ayat 68 ya, agak panjang, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق الله العظيم. Oke, anak-anak bisa diperhatikan di ayat 68 surah Al-Baqarah tersebut ada kata yang diberi warna merah, yaitu kata wala bikr. Nah, di situ anak-anak bisa lihat disitulah letak dari tarkik ciri kelimanya. Kenapa disebut tarkik ciri kelima? Alasannya kenapa? Ya, yang pertama disebut tarkik ciri kelima karena kalau bacaannya tersebut diwakafkan di pas kata tersebut ya. Nah, diwakafkan di pas kata tersebut, karena yang Bapak contohkan ini bisa disebut tabkhim juga ro-nya. Karena kenapa? Karena ro-nya berharokat dhammah tain ya, seperti itu ya. Nah, kan tetapi ini pun bisa disebut dengan tarkik ciri kelima karena apa? Karena alasan yang kedua, yaitu kalau ro-nya dibaca sukun aridi dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat sukun, dan sebelum huruf yang berharokat sukun tersebut ada huruf yang berharokat kasroh, maka bisa jadi itu dibaca tarkik ciri kelima. Ro-nya dibaca tipis karena dibaca wakaf. Akan tetapi sekali lagi kalau dibaca wasol atau lanjut maka menjadi tabkhim karena pas banget ro-nya di situ berharokat dhammah juga, dhammah tain juga, seperti itu ya. Nah, itulah tarkik ciri kelima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Apa yang disampaikan tadi tentang hukum tarkik ketiga, keempat dan kelima, semoga bisa anak-anak pahami secara menyeluruh dari hukum tarkik ciri ketiga, keempat, kelima ataupun hukum tarkik yang sebelumnya dan hukum tabkhim yang sebelumnya, seperti itu. Dan semoga materi sekarang ini dan materi-materi sebelumnya yang pernah disampaikan bermanfaat buat anak-anak semua dalam belajar membaca Al-Quran, seperti itu ya. Jangan lupa belajar tajwid itu gak hanya sekedar buat belajar saja, akan tetapi untuk dipraktekkan ketika anak-anak dalam membaca Al-Quran. Karena hukum tajwid, ilmu tajwid itu dipelajari untuk membenarkan bacaan Al-Quran kita, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Bapak dicukupkan saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadzanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.